Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari Podcast Horror Night Story. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat-sehat ya. Dan seperti biasanya, pada malam hari ini saya kembali dan akan menghadirkan sebuah kisah mistis untuk kalian semua. Dan seperti malam biasanya, ini adalah kelanjutan cerita dari kemarin, part ketiga dari Raja Sinun. Ini adalah part keempatnya sekaligus terakhir finalnya. Jadi buat kalian yang mau mendengarkan cerita Raja Sinun dari Simple Man dari awal, silakan kunjungi link yang ada di komentar nanti ya. Nanti saya pin. Oke, daripada kita berlama-lama, mari kita simak ceritanya. Akhirnya, sebagai pemecahan jalan keluar, Pak RT memutuskan hanya beberapa orang saja yang diizinkan untuk melihat atau mencari cara agar Bu Nuri yang saat ini matanya dalam kondisi terbuka lebar melotot melihat ke arah langit-langit bisa lepas dari bayang. Beberapa warga usul untuk mengangkat tubuh Bu Nuri, tapi kedua anak laki-lakinya yang ada di samping beliau seperti menempel satu sama lain. Hal ini tentu saja menyulitkan mereka semua. Bahkan banyak warga yang merasa kalau perkara ini tidak bisa diselesaikan dengan otot. Para tetua desa juga mengaku kalau ini merupakan kali pertama mereka melihat tragedi seperti ini. Karena meski mereka sudah lama tinggal di tempat ini, sebelumnya belum pernah ada kejadian yang seperti ini. Pak RT kemudian meminta bantuan beberapa warga agar dicarikan orang pintar, karena merasa ini sudah di luar kuasanya. Sementara si pemilik rumah, Bu Salikun, juga terlihat gelisah. Ekspresi pada wajahnya diselimuti kengerian saat melihat kondisi Bu Nuri yang nampak begitu menakutkan. Septi kemudian menceritakan semua yang dia tahu dan temukan kepada Pak RT serta Bu Salikun mengenai raja-raja yang tersembunyi di bawah anak tangga. Wajah Pak RT dan Bu Salikun nampak terkejut karena mereka tidak tahu menahu tentang barang-barang itu. Itu sudah di luar kapasitasnya. Ada apa sebenarnya dengan rumah ini? Sementara Pras sudah beranjak pulang sejak tadi. Dia berniat memanggil kenalan orang yang mungkin bisa membantu Septi. Akhirnya, untuk ketenangan dan agar tidak semakin banyak orang yang tahu masalah ini, Pak RT meminta warga yang tidak berkepentingan untuk pulang. Sementara beliau dan Bu Salikun, juga para orang-orang yang sudah sepuh, tetap tinggal di sini melihat keadaan ke depannya, sembari mengadakan pengajian mendadak yang saat itu digagas oleh salah satu sepuh desa. Disinilah terjadi sebuah keanehan lain, di mana di tengah pengajian yang khusyuk, sosok Bu Nuri yang sejak tadi diam saja sembari memeluk kedua anaknya tiba-tiba saja mulai ikut mengaji. Bahkan lebih khusyuk, lebih lantang, dan lebih lancar dari bacaan orang-orang yang sudah sepuh itu. Bahkan kepalanya melotot ke arah orang-orang yang kini melihat dirinya dengan ekspresi wajah ketakutan. Semua orang bisa membaca kalau cuma begini, kata Bu Nuri. Hal ini tentu saja membuat beberapa orang mendadak menghentikan bacaannya. Mereka mulai ragu dan menolak untuk melanjutkan. Selain itu,
tercium aroma bau pesing dan anyir darah yang begitu menyengat, membuat satu persatu orang yang ada di dalam rumah akhirnya beranjak keluar. Tepat pukul 9 malam, Pras akhirnya datang bersama dengan seorang laki-laki yang juga terlihat sepuh. Tubuhnya bungkuk, namun nampaknya seperti orang yang soleh. Ia mengenakan pakaian serba berwarna putih dengan kain sorban yang terlilit di leher. Pras memanggil beliau dengan Jit atau kakek. Septi yang melihatnya seperti membantu Pras menuntun Jit untuk masuk. Tapi anehnya, Jit justru menolak Septi dengan lembut. Lalu, tak lama kemudian, Jit meminta agar diambilkan air putih oleh Septi. Katanya, beliau sangat haus. Septi pun menuruti apa kata Jit. Dia buru-buru pergi ke dapur untuk mengambil air. Tapi anehnya, Jit masih berdiri di luar pintu pagar, seakan menolak dirinya sendiri untuk menginjakan kaki di atas tanah yang ada di rumah ini. Septi pun menyerahkan segelas air itu kepada Jit. Dan setelahnya, kakek yang mungkin usianya sekitar 70 tahunan itu meminumnya sampai habis. Barulah kemudian orang tua itu mau dituntun bersama-sama masuk ke dalam rumah itu. Hal pertama yang beliau lakukan adalah meminta kepada Pak RT untuk mengantarkan sisa orang yang ada di dalam rumah ini keluar, kecuali Bu Salikun selaku si pemilik rumah. Bahkan Pras juga disuruh pergi keluar. Tidak ada yang tahu alasan kenapa Jit melakukan itu. Meskipun awalnya Pras merasa enggan dengan perintah Jit, namun pada akhirnya dia mau menuruti apa kata Jit kepada dirinya. Melihat suasana rumah ini benar-benar membuat tidak nyaman siapapun yang ada di dalamnya, sekaligus menjaga aib kalau-kalau terjadi sesuatu di luar dugaan mereka. Setelah itu Jit baru berkata kepada Septi, "Duk, kowe ono kertas, jupukno ya, terus nek iso karo pulpene ya, Nduk." "Nak, kamu ada sebuah kertas. Kalau ada ambilkan. Kalau bisa sekalian sama bolpen." Septi yang tidak mengerti alasan Jit meminta itu segera melaksanakannya. Di sela-sela Septi mencari barang-barang yang diinginkan oleh Jit, orang tua yang terlihat seperti kakeknya itu kemudian memandang Ibu Salikun dengan senyuman yang tulus, sembari berkata kepadanya dengan nada suara yang lembut, "Dunia manusia itu ada dua. Dunia ini sama dunia di akhirat. Jangan jahat-jahat, karena hati manusia itu lemah. Kalau sudah sakit hati, akan bisa melakukan apa saja untuk membalas sakit hatinya." Meski tidak tahu apa maksud perkataan Jit kepada Bu Salikun, Septi terpaksa mendengarnya. Setelahnya Septi menyerahkan benda-benda itu kepada beliau. Kemudian oleh Jit diberikan kepada Bu Salikun. "Sekarang tulis nama orang-orang yang pernah menyewa rumah ini. Tulis semuanya yang juga pernah meninggal di rumah ini." Septi sama sekali tidak mengerti maksud Jit kepada Bu Salikun. Bu Salikun awalnya melihat Jit dengan tatapan ganjil. Mungkin saja ia sama bingungnya dengan Septi. Kenapa ia harus menulis setiap nama orang yang pernah tinggal di rumah ini serta meninggal di rumah ini? Bu Salikun akhirnya mengangguk. Beliau kemudian menyingkir dari hadapan Jit untuk mencoba mengingat-ingat siapa saja yang pernah menyewa rumah ini dan meninggal di rumah ini.
Sementara Jit meminta Septi mengambilkan air di dalam baskom dengan kain yang sudah direndam. Dengan susah payah Jit berjalan tertati-tati dengan badan yang sudah bungkuk. Dia mendekat masuk ke dalam kamar tempat Bu Nuri dan kedua adik Septi sedang terbaring. Septi pun berlari masuk sambil membawa baskom yang berisikan air, juga dengan kain yang sudah direndam di dalamnya. Tapi alangkah terkejutnya Septi sewaktu beliau masuk. Dia melihat ibunya, Bu Nuri, sedang duduk dengan rambut yang berantakan. Wajahnya melotot dan bagian gusi serta gigi-giginya berwarna hitam. "Mrene, Nduk, gak usah wedi. Ayo gawon adik-adikmu metu. Kesini nak, jangan takut. Ayo bawa adik-adikmu keluar dari sini." Septi tentu saja terkejut. Kedua adiknya yang tadi coba diselamatkan oleh 6 orang dewasa bisa ditarik dengan mudah dan lembut oleh Jit, seperti tidak ada halangan sama sekali. Septi pun menurut. Ia segera letakkan baskom di bawah kaki Jit yang sedang bertasbih. Sementara di samping ranjang, Bu Nuri terus-menerus melotot melihat ke arah Jit dan Septi berulang-ulang kali. Terdengar juga suara mengeram yang menakutkan yang berasal dari tenggorokan ibunya. Septi pun dengan cepat menggendong dan menarik adiknya satu persatu dari atas ranjang. Tapi mereka masih dalam kondisi tidak sabar. Jit kemudian meminta Septi agar menutup pintu kamar, sekaligus memanggil Pras agar membantu menggendong adik-adik Septi untuk dipindahkan sementara ke dalam kamar miliknya. Lalu terakhir, Jit meminta kertas yang ada di tangan Bu Salikun. Septi menuruti dan melakukan setiap apa yang diperintahkan oleh Jit. Bu Salikun pun ikut masuk ke dalam kamar tersebut. Septi kemudian menutupnya perlahan-lahan. Saat tiba-tiba saja terdengar suara jeritan yang memekikkan telinga dari dalam kamar ini. Hal ini membuat Septi tersentak dari tempatnya. Entah apa yang sedang terjadi di dalam sana. Tangan dan kaki Septi tiba-tiba mendadak menjadi lebih dingin dan anyep. Bahkan bulu kuduk di belakang lehernya ikut berdiri. Rasanya belum pernah Septi merasakan sesuatu yang seperti ini. Cukup lama waktu Jit dan Bu Salikun berada di dalam kamar itu. Sementara Septi dan Pras dan beberapa warga yang juga Pak RT hanya bisa membantu seadanya. Bibir kedua adik Septi berwarna kebiru-biruan, dan beberapa kali mereka mengigau, memanggil-manggil nama Bu Nuri. Barulah sekitar jam 10 malam, pintu itu akhirnya terbuka. Wajah Bu Salikun nampak pucat pasi, sementara Jit terlihat kelelahan setengah mati. Tapi anehnya, Bu Nuri masih duduk sambil melotot ke arah mereka. Septi bertanya-tanya bagaimanakah nasib ibunya. Jit kemudian duduk di atas kursi, meminta Pras dan Pak RT agar memanggil seseorang untuk mengatakan kebenaran apa yang sebenarnya terjadi di dalam rumah ini dan bagaimana cara menyingkirkannya. Karena sejak tadi jin yang mendiami tubuh Bu Nuri menolak untuk pergi dan sudah terlalu suka untuk tinggal di tempat ini. Kecuali si Nun Merah yang menjadi pengikat sukma dan dendamnya ditemukan dan diangkat dari tempat itu. Septi lalu bertanya, di mana benda itu berada.
Jit sendiri nampak terengah-engah menjabarkan akar permasalahannya. Tapi tetap saja hanya sebagian dari mereka yang mengerti tentang apa yang disampaikan oleh Jit. Tidak ada yang tahu maksud dari Rajah Merah dan maksud dari dendam ini. Jit kemudian menyederhanakan penjelasannya. Mereka harus cepat-cepat menemukan medium pengikatnya. Kalau sampai terlambat, Bu Salikun bisa saja tidak bisa ditolong lagi, seperti penghuni-penghuni sebelumnya. Septi yang mendengar itu tentu saja terkejut. Jit lalu melihat kertas yang tadi ditulis oleh Bu Salikun. Di sana Jit menunjukkan kepada Septi rupanya. Sebelum mereka ada di sini, ada sebuah keluarga yang sudah meninggal terlebih dahulu. Nama beliau adalah Mbah Gima. Tapi sebelum Mbah Gima, ada keluarga lain yang meninggal di sini. Semua orang ini memiliki kesamaan. Tak hanya itu saja, pola dan kasusnya juga sama persis. Itu artinya ini bukanlah kebetulan semata, melainkan memang ada sesuatu yang sangat hitam hidup di dalam rumah ini. Kembali ke kasus kematian lain. Nama wanita itu adalah Mbak Sartik, seorang ibu dengan satu anak. Jit lalu bertanya kepada Bu Salikun, "Apa ini sudah semua orang yang pernah meninggal di rumah ini, Bu?" Bu Salikun mengangguk, diikuti jawaban kalau itu sudah semuanya, tapi hanya sepengingatnya saja. Namun Jit seperti masih belum puas dengan jawaban Bu Salikun, sehingga beliau bertanya sekali lagi kepada Bu Salikun agar mengingat-ingat. Tapi ia merasa sudah menulis semuanya. Beliau kemudian menjelaskan kalau rumah ini dulunya adalah rumah warisan dari pendahulunya. Dan sejak dipegang oleh bapak ibunya, rumah ini dikontrakkan. Bila ini ada yang berkaitan dengan hal itu, Bu Salikun meminta waktu, setidaknya 1 hari untuk mencari tahu masalah ini. Beliau harus memeriksa arsip tanda tangan perjanjian milik bapak ibunya yang dulu. Jit pun mengangguk. Beliau lalu berpesan kalau ada alasan kenapa sampai Jit melakukan ini. Karena sekarang perkaranya sudah menjadi urusan hidup mati orang. Bu Salikun pun kemudian berpamitan pergi. Setali 3 uang, Jit juga akan pulang bersama Pras. Maka Jit berpesan kepada Septi, sebelum kepergiannya, untuk sementara Bu Nuri sudah sedikit lebih tenang dari sebelumnya. Tapi lebih baik Septi tidak mendekatinya terlebih dahulu. Karena sejak tadi Jit sudah mengatakan kepada beliau untuk sementara waktu tidak keluar di dalam kamar saja. Dan beliau meminta agar Bu Nuri senantiasa terus-menerus berwirid kalau merasa ada yang mengganggu di dalam dirinya. Begitu pula dengan Septi, untuk tidak berhenti mendoakan ibunya. Esok hari Jit akan datang lagi berkunjung ke rumah. Jadi malam ini Jit berharap Septi dan kedua adiknya yang saat ini masih terlelap di dalam kamar untuk tidak sekali-kali membuka kamar Bu Nuri, apapun yang terjadi. Kamar itu sudah dikunci rapat, jadi tidak ada alasan untuk membuka. Septi awalnya enggan menerima. Bagaimanapun ia masih berharap ibunya baik-baik saja. Karena apa yang sudah terjadi di dalam rumah ini benar-benar sudah merontokkan akal sehatnya. Ia tidak mau kalau sampai terjadi sesuatu yang tidak menyenangkan kepada beliau. Tapi Jit kemudian meyakinkan Septi selama pintu itu tidak dibuka sampai Jit kembali ke sini.
maka tidak akan ada hal yang terjadi. Lagi pula, Jit memberi nasihat kepada Septi kalau tidak ada yang perlu ditakutkan dari makhluk yang dipenuhi dengan dusta seperti jin dan sebangsanya. Malam itu semakin larut, sampai tidak ada satu orang pun yang ada di rumah ini kecuali Septi dan keluarganya. Kedua adiknya masih terlelap dan tubuh mereka sudah tidak sedingin tadi. Septi tidur di samping mereka sambil menatap ke arah pintu kamarnya. Septi tidak pernah menduga sebelumnya kalau semuanya akan menjadi seperti ini. Dan siapa juga yang mengira kalau di balik pintu kamarnya ada kamar tempat ibu dan makhluk itu yang sedang berada. Ia berharap malam ini Septi bisa melewatinya tanpa ada sesuatu buruk yang terjadi. Seperti fisiknya, mental Septi juga semakin melemah seiring berjalannya waktu. Matanya kian tak tertahankan dan rasa kantuk nyaris sudah memenuhinya. Saat Septi akhirnya tertidur dalam lelap, Septi mulai terhanyut dalam mimpinya. Dan saat itulah ada yang mengetuk pintu kamarnya. Septi berdiri, lalu berjalan menuju ke pintu. Dia kemudian berdiri di sana dan tak lama kemudian suara itu memanggil dirinya. "Duk, kowe percaya karo ibu toh? Ojo dilanjutno ya, Nduk." Septi yang mendengarkan itu berkata, "Nggih, Mbah. Benjing kowe bakal minggat saka awak ibuku." Dan setelahnya Septi pergi ke tempat tidur, tak lagi mempedulikan ketukan pada pintu kamarnya sepanjang malam itu. Pagi harinya Septi terbangun dengan setengah sadar. Semalam ia bermimpi lagi, tapi mimpinya kali ini berbeda. Ia melihat sepotong tali dan kaki yang menggantung di atas langit-langit kamar ibunya. Awalnya Septi berpikir itu Mbah Gima, sosok wanita tua yang dirinya tahu dari lembaran foto dan cerita orang-orang yang pernah mengenalnya. Bahkan Septi tahu seluruh anggota keluarganya, yang mana membuatnya sedikit terkejut. Tapi sepertinya Septi salah. Sosok itu mungkin sosok lain. Septi membuka mata dan melihat kedua adiknya tiba-tiba berdiri di depan pintu kamar ibunya. Tak lama kemudian, setelah mereka melihat Septi bersama-sama, mereka berkata kepada Septi, "Mbak, tolong ibu. Ibu dikurung di atas kuburan. Tolong ibu, Mbak." Begitu kata mereka berulang-ulang kali. Septi sebenarnya tidak mengerti, tapi kenapa dua adiknya bisa mengatakan sesuatu seperti itu. Tak lama kemudian, terdengar suara pintu rumah Septi diketuk. Septi pun datang untuk melihat siapa tamu yang datang berkunjung. Rupanya, tamu yang datang berkunjung ke rumah Septi adalah Nyai Siti. Hal ini tentu saja mengundang tanya, apa yang wanita tua ini inginkan di rumahnya. Nyai Siti lalu menjelaskan maksud kedatangannya. Rupanya, beliau sudah mendengar apa yang terjadi dengan Bu Nuri dari kabar burung yang sampai di telinganya. Septi hanya diam saja sewaktu wanita itu menjelaskan. Di tengah-tengah percakapan mereka, Septi kemudian memotong pembicaraan dengan berkata, "Apakah benar kalau Nyai Siti adalah anak dari Mbah Gima?" Mendengar itu, Nyai Siti awalnya nampak terkejut, sampai akhirnya dia menjelaskan siapa dirinya
yang sebenarnya kepada Septi. Nyai Siti pun meminta izin kepada Septi untuk menjelaskan semuanya dari awal. Rupanya keluarga Nyai Siti adalah keluarga yang sebelumnya tinggal di rumah ini sebelum keluarga Septi datang. Tapi ada sesuatu yang tidak banyak orang tahu perihal apa yang dilakukan keluarga Nyai Siti sewaktu mereka masih tinggal di rumah ini. Beliau menjadikan Mbah Gima sebagai pembuat raja untuk mereka-mereka yang datang dan membutuhkan bantuan. Semua pekerjaan ini ditukar dengan sejumlah mahar dalam bentuk uang dan harta berharga seperti emas dan sejenisnya. Septi pun terkejut ketika mendengarnya. Bagaimana bisa Nyai Siti melakukan hal yang seperti itu? Tapi Nyai Siti belum selesai menceritakan semuanya. Awalnya keluarga Nyai Siti sama seperti keluarga Septi yang tinggal di rumah ini, layaknya seperti keluarga biasa pada umumnya. Tapi lambat laun mulai ada kejadian yang aneh di rumah ini. Hanya saja Nyai Siti dan keluarganya yang lain tidak terlalu mempedulikannya. Hal-hal aneh itu seperti sering mendengar suara tawa dan langkah kaki dari anak-anak kecil. Kemudian ada suara-suara orang yang sedang mengaji. Tapi dari semua keanehan-keanehan itu, ada sesuatu yang terjadi dengan ibunya, yaitu Mbah Gima. Katanya dia ditemui oleh seseorang perempuan yang konon kabarnya bisa membuat sesuatu seperti jimat. Dan jimatnya memiliki keunggulan yang pasti akan mendatangkan rezeki untuk anaknya. Singkatnya Mbah Gima pun mau dan menuruti kata wanita itu yang selalu muncul dalam mimpi beliau. Dan mulai saat itu Mbah Gima mulai bersikap aneh. Beliau menjadi lebih suka menyendiri di dalam kamarnya. Tidak mau pernah keluar lagi, meskipun sudah dipaksa oleh Nyai Siti. Kamar itu sendiri adalah kamar yang sama dengan kamar yang saat ini dipakai oleh Ibu Nuri sekarang. Di kamar itu, Mbah Gima menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mengurung diri, mulai dari makan, minum, dan lain-lain. Bahkan pernah 3 hari Mbah Gima tidak mau keluar dari dalam kamar itu, termasuk buang air kecil dan besar ada di dalam kamar itu. Keluarga pun akhirnya mulai tidak tahan dengan sikap Mbah Gima. Nyai Siti dan suaminya mulai meruat Mbah Gima sampai membawanya ke Habib-habib untuk disembuhkan. Tapi bukannya sembuh, Mbah Gima menjadi-jadi malahan. Beliau semakin terlihat tidak waras. Ia mulai sering menjambai rambutnya sampai menarik paksa gigi-giginya hingga mengalirkan darah dari dalam mulutnya. Anehnya, dia melakukan semua itu diikuti suara tertawa terbahak-bahak seperti orang yang sudah sinting. Bahkan pernah suatu malam Mbah Gima mengetuk pintu kamarnya Nyai Siti. Lalu dia melotot ke arahnya. Wanita itu kemudian berbisik kalau rumah tangga Nyai Siti akan hancur sebentar lagi. Dan hal itu dilakukan karena ada yang tidak suka dengan keluarga mereka. Saat Nyai Siti bertanya siapa yang tidak suka dengan keluarga mereka, Mbah Gima kemudian menyeringai dan menunjuk dirinya sendiri sambil berjalan kembali ke kamarnya sembari tertawa histeris. Nyai Siti pun ketakutan dengan sikap ganjil ibunya ini. Dan benar saja, hubungan suami istri Nyai Siti dan suaminya semakin bertambah runyam. Singkatnya,
sang suami akhirnya menggugat cerai dan membawa kabur semua anak-anaknya. Nyai Siti mulai kebingungan. Dia pun mulai menjadi gila perlahan-lahan karena tanpa suami dan anak-anaknya. Apa yang bisa dia lakukan untuk tetap bertahan hidup? Dan saat itulah Mbah Gima kemudian datang. Beliau kemudian menunjukkan selembar kertas berisi raja. Mbah Gima kemudian berkata kepada Nyai Siti untuk memberikan kertas ini kepada penjual yang ada di perempatan jalan. Nyai Siti yang waktu itu masih belum tahu apa guna benda itu menuruti kata-kata ibunya ini. Dan semenjak itu banyak orang yang baru meminta dibuatkan raja. Ada yang minta agar dagangannya laris, dan ada yang merebut suami orang, dan ada juga untuk kekayaan serta menyingkirkan pesaingnya. Setiap raja memiliki guna yang berbeda-beda. Hanya pembuatnya yang tahu guna raja itu. Dan begitulah awal dari uang-uang dan harta Bu Siti yang mulai menumpuk. Bahkan orang-orang baru yang datang kepadanya semakin banyak. Itu pun sebagian diisi oleh para pejabat. Tapi siapa yang menduga kalau bagi api dalam sekam, hal yang dilakukan Mbah Gima mendatangkan sesuatu yang buruk. Dimulai dengan kesehatan Mbah Gima yang semakin melemah. Beliau juga sering meracau sendiri. Kadang dia memuntahkan darah di atas kasur, dan bekas darahnya tidak boleh dibersihkan oleh siapapun. Lalu rontokan rambutnya juga tidak boleh diambil. Aroma bau dalam kamar itu semakin mengerikan. Bahkan ketika Nyai Siti melewati depan pintu kamarnya, itu saja membuatnya mual dan ngeri. Pada suatu hari, keadaan rumah kontrakan ini semakin menakutkan. Setiap malam, Nyai Siti mulai mendengar suara orang-orang meminta tolong. Ada pula yang mengetok-ngetok pintunya secara serampangan. Bahkan pernah sesekali Nyai Siti melihat puluhan orang berdesak-desakan meminta masuk ke kamar Mbah Gima. Dan Nyai Siti melihat itu dari lubang pintu kamarnya yang sekarang menjadi kamar Septi. Akhir dari hidup Mbah Gima pun berakhir tepat di malam Jumat Kliwon. Waktu itu Mbah Gima menangis, meminta agar seluruh uang yang didapatkan dari praktek ini dibakar atau dibuang ke sungai. Tapi Nyai Siti tidak tahu harus menjawab apa, karena sebagian uang-uang itu sudah masuk ke dalam perutnya. Maka Mbah Gima memuntahi gelas berisi air dan menyuruh Nyai Siti menelannya bulat-bulat, dan kemudian tetap membuang semua uang-uang itu. Setelahnya barulah Mbah Gima bisa meninggal. Itu pun dengan cara yang sangat keji. Kulitnya menghitam seperti orang yang dibakar. Selepas itu, Nyai Siti memutuskan untuk keluar dari rumah ini secepatnya. Peduli setan dengan barang-barang yang ditinggali sebelumnya. Itulah cerita bagaimana Mbah Gima bisa sampai di titik paling hitam dalam hidupnya. Hal itu bukan karena Bu Nyai Siti merapak ilmu hitam, melainkan ada makhluk lain yang begitu jahat dan keji sudah tinggal di kamar itu sebelumnya. Sosok itulah yang membuat Nyai Siti datang lagi. Setelah menceritakan hal itu, Nyai Siti melihat ke arah Septi. Dia minta tolong agar diizinkan untuk melihat kondisi Bu Nuri. Sekaligus ia ingin sambang. Septi pun akhirnya setuju karena merasa kasihan dengan beliau. Sewaktu pintu kamar itu dibuka, kedua adiknya berhamburan masuk.
dan memeluk tubuh Bu Nuri yang sedang tertidur di atas ranjang. Tapi cepat-cepat Nyai Siti menarik kedua tangan adik-adik Septi dan meminta agar Septi memegangi mereka berdua. Bu Nuri pun membuka mata dan melotot melihat Nyai Siti yang datang. "Ternyata benar. Kau masih saja seperti ini, Nek," kata Nyai Siti melihat Bu Nuri yang kemudian bangun dan duduk, lalu menyeringai ke arah Nyai Siti yang sedang berdiri. "Oh, kamu, Nak. Apa kamu kangen sama aku?" Nyai Siti membuang muka. Kemudian beliau berkata, "Aku kesini untuk pamit dengan kamu karena aku sudah tahu di mana kuburanmu berada, Nek. Jadi, kembalilah ke duniamu yang laknat itu." Nyai Siti lalu menarik Septi dan kedua adiknya untuk keluar dari kamar. Sementara Bu Nuri tertawa terbahak-bahak dari dalam kamar. Singkatnya, Nyai Siti menemani Septi sampai Jit dan Pras datang. Begitu juga dengan Bu Salikun yang kemudian memberitahu kalau sewaktu orang tuanya masih menjadi pemilik kontrakan ini, ada satu orang yang ditemukan meninggal karena gantung diri. Jit pun langsung tahu. "Wong iki nek ndi omahe?" katanya dengan ekspresi wajah yang cukup serius. Nyai Siti yang mendengar itu kemudian keluar menyela mereka. "Saya tahu di mana orang ini tinggal, Mbah. Bahkan saya tahu di mana dia dikuburkan." Jit pun nampak terkesan. Entah kesulitan apa yang sudah dilewati oleh Nyai Siti itu. Tapi sebentar lagi Bu Nuri bisa saja ditolong kalau menemukan kuburan beliau ini. Maka Jit kemudian mengatakan satu hal terakhir kepada Bu Salikun. "Ikut sama mereka ya, Nduk. Lalu pada ahli warisnya minta maaflah, pengganti dari apa yang sudah dilakukan oleh orang tuamu dulu. Rasa sakit hati ini harus segera dilunasi, biar rumahmu ini bisa ditinggali dengan layak lagi." Bu Salikun tidak mengerti. Maka Jit membawa dirinya untuk menjauh dari orang-orang termasuk Septi. Di sana Jit nampaknya memberitahu semua alasan dan kenapa semua ini terjadi, termasuk hubungan antara kuburan yang akan mereka datangi ini dengan keluarga Bu Salikun. Selama di perjalanan, Bu Salikun hanya diam saja dan melihat keluar jendela terus-menerus. Septi sebenarnya ingin bertanya apa yang Jit katakan kepada beliau. Namun Septi kemudian mengurungkan niatnya saat melihat Pras menggeleng-geleng kepadanya, seolah dia mengatakan jangan kepadanya. Di sana, di sebuah rumah yang terbuat dari gubuk, Septi dan yang lain datang mengetuk pintu. Tak lama kemudian keluarlah seorang wanita tua yang mungkin berusia 60 tahunan. Bu Salikun kemudian menanyakan apakah Simba memiliki hubungan dengan nama almarhum. Wanita tua itu mengangguk dan berkata kalau nama yang disebutkan itu adalah ibunya sendiri. Namun wajah wanita tua itu sempat menunduk karena tahu kalau ibunya meninggal dengan cara yang tidak baik. Bu Salikun lalu meminta maaf kepada beliau atas segala perbuatan yang pernah dilakukan oleh keluarganya. Bu Salikun tahu semua ini karena Jit sudah memberitahunya. Tidak hanya itu saja, Bu Salikun meminta berbicara empat mata dengan beliau karena ada sesuatu yang harus diluruskan. Selang beberapa saat kemudian, Bu Salikun mengatakan kalau ahli warisnya bersedia untuk membongkar makam almarhum.
Maka dibantu warga sekitar kuburan itu, digalilah, dan benar saja ditemukan kain kemunir hitam, yang mana di baliknya terdapat sobekan kertas berwarna kuning dengan coretan-coretan seperti raja yang dibungkus dengan rambut dan nodah merah hitam seperti darah yang sudah lama mengering. Ahli waris pun menjelaskan kalau sebelum ibunya ditemukan oleh warga karena gantung diri, ada surat wasiat yang meminta almarhum agar dikubur dengan kantong kemunir berwarna hitam ini. Pihak keluarga tidak tahu kalau ada efek dari benda yang mereka kira adalah bagian yang penting dari kehidupan almarhum semasa hidup. Keluarga pun menyanggupi surat wasiat tersebut tanpa mengetahui kalau benda ini rupanya adalah media untuk mengikat ilmu hitam yang selama ini ibunya pelajari. Beliau pun juga memberitahu kalau ibunya dulu memang bukan orang yang baik semasa masih hidup, karena gemar mempelajari ilmu-ilmu hitam yang diajarkan oleh gurunya. Hanya saja beliau tidak bisa memberitahu siapa gurunya kepada Bu Salikun karena merupakan perkara yang lain. Sesuai dengan instruksi Jit, kemunir itu kemudian dibawa pulang setelah urusan dengan ahli waris selesai. Bu Salikun juga terus meminta maaf, dan beliau juga sudah dimaafkan oleh keluarga besarnya. Jit yang sejak tadi berada di rumah itu pun akhirnya mengambil kemunir itu. Dia bilang akan segera memusnahkan. Hanya saja menghancurkan raja memang tidak mudah. Tapi dengan benda ini di tangannya, hanya masalah waktu sampai Bu Nuri akan kembali normal. Dan benar saja, semenjak peristiwa itu, Bu Nuri mulai bisa memanggil Septi dan kedua adiknya kembali. Beliau juga mulai bisa berjalan seperti orang normal. Tapi setiap malam dia masih sering melihat wanita tua itu bergelantungan di atas langit-langit. Sebelum Bu Nuri sadar seperti itu, dia sempat dibawa ke kuburan dan menyaksikan tubuh wanita yang gantung diri itu dilahap oleh sekumpulan orang-orang yang tubuh dan wajahnya hancur dan berdarah-darah di sekujur tubuhnya. Bu Nuri menyaksikan itu setiap hari. Untungnya, semua peristiwa mengerikan itu sudah berhasil dilalui Septi dan keluarganya. Kini, semenjak kejadian itu, kamar itu akhirnya dikosongkan. Mereka memilih untuk tidur di dalam kamar Septi yang memang ukurannya cukup luas hingga tenggat waktu sewa kontraknya habis. Setelah tenggat waktu sewanya habis, Septi pun berpamitan kepada Bu Salikun. Bu Salikun sendiri memohon maaf atas apa yang terjadi pada keluarganya. Beliau juga meminta Septi untuk tidak menceritakan perihal masalah ini ke semuanya, soal apa yang ada di dalam kamar itu. Bu Salikun juga sudah diberitahu oleh Jit kalau makhluk yang ada di sana tidak akan sampai menyelakai orang. Mungkin hanya sekedar menampakkan dirinya saja. Rumah kontrakan milik Bu Salikun sudah terlihat seperti rumah biasa pada umumnya sekarang. Septi pun berjanji kepada Bu Salikun, karena bagaimanapun juga wanita itu sudah sangat membantu keluarganya selama melewati masa-masa sulit itu. Sejak saat itu, Septi tidak pernah lagi tahu menahu tentang keadaan rumah kontrakan ini, karena Septi sudah memiliki tempat tinggal yang baru, yang jauh dari hal-hal tersebut. Selesai sudah cerita dari Raja Sinun. Seperti yang selalu saya katakan, dimanapun kita berada, kita tidak benar-benar sendirian. Tapi itu bukanlah alasan kita harus takut dengan mereka. Sekali lagi,
manusia derajatnya lebih tinggi dari bangsa seperti mereka. Saya Simple Man malam ini mengucapkan terima kasih sudah mau membaca sekelumit cerita ini. Wah, panjang, Mbak. Sampai bertemu lagi di cerita lain yang belum sempat saya selesaikan. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang tidak mengenakan. Ambil baiknya, buang buruknya. Matur nuwun. Baik, itulah akhir cerita panjang dari Mas Simple Man yang berjudul Raja Sinun ya. Sampai saya buat menjadi 4 part gitu ya. Dan satu partnya itu ya kira-kira sekitar 30-40 menitan. Nanti kapan hari lah ya saya jadikan semuanya supaya kalian para pendengar bisa membacanya secara utuh. Tapi untuk sementara silahkan dengarkan yang part terakhir ini ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya bacakan pada malam hari ini. Maaf ya, suara saya sudah habis ini. Oke, selamat malam dan selamat beristirahat.